Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eka Nafisa. Saya dari mahasiswa Universitas Ahmad Dahlan dari program studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Saya di sini akan membimbing adik-adik sekalian untuk belajar mata pelajaran PPKN 1 bulan ke depan. Semoga adik-adik bisa mengikuti pembelajaran dengan saya dengan baik, diberikan kelancaran. Untuk adik-adik sekalian, sebelum memulai pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya adik-adik sekalian untuk berdoa sesuai dengan kepercayaannya masing-masing. Selanjutnya, untuk pembelajaran pada pagi hari ini, saya akan membahas mengenai bab 2 di kelas 9 ini, yaitu bab tentang pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Di bab 2 ini terdiri dari 3 submateri yang saya akan bahas. Nah, submateri yang pertama itu mengenai makna alinea pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Nah, yang submateri yang kedua yaitu mengenai pokok pikiran pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Nah, yang submateri yang ketiga yaitu tentang sikap positif terhadap pokok pikiran dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Nah, di pertemuan pada pagi hari ini, saya akan membahas tentang makna alinea pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Nah, langsung saja ya kita masuk ke materi mengenai makna alinea pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Nah, adik-adik sekalian sudah tidak asing lagi mendengar istilah pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 1945. Biasanya adik-adik sering sekali mendengar istilah pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 1945 pada saat upacara bendera di sekolah setiap hari Senin. Nah, dari adik-adik mungkin sudah ada yang hafal tentang pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 1945 dari alinea 1 sampai alinea keempat. Nah, adik-adik jangan sampai keliru ya membedakan antara pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 1945 dengan teks proklamasi. Nah, kalau teks Undang-Undang Dasar bentuknya seperti ini. Nah, kalau teks proklamasi bentuknya yang seperti ini. Adik-adik jangan sampai keliru ya membedakan antara teks Undang-Undang Dasar dengan teks proklamasi. Kalau teks proklamasi bentuknya seperti ini. Kalau teks undang-undang bentuknya seperti ini. Perbedaannya apa? Nah, kalau teks undang-undang ini mengenai tentang rumusan berbagai tujuan negara, kemudian tentang cita-cita, kemudian tentang pandangan, pedoman, dan petunjuk dalam suatu negara tersebut. Kemudian, kalau teks proklamasi ini menyatakan suatu pernyataan bahwa suatu negara tersebut telah merdeka dan bebas dari penjajahan. Nah, perlu adik-adik ketahui dan perlu diingat bahwa Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pertama kali diberlakukan pada tanggal 18 Agustus 1945 setelah Indonesia merdeka. Kapan Indonesia merdeka? Pasti adik-adik sudah mengetahui bahwa Indonesia merdeka pada tanggal 17 Agustus 1945. Nah, Undang-Undang Dasar ini terbentuk melalui sejarah yang panjang, melalui pasang surut kejayaan bangsa, di mana bangsa Indonesia dijajah, kemudian di mana rakyat Indonesia mati-matian untuk membela negara kita untuk merdeka dari
pada masa penjajahan waktu itu. Nah, awalnya Undang-Undang Dasar ini merupakan produk hukum yang disusun oleh BPUPKI, kemudian ditetapkan oleh PPKI. Nah, Undang-Undang Dasar 1945 ini telah 4 kali mengalami amandemen atau perubahan. Nah, siapa yang membuat undang-undang ini? Dibuat oleh lembaga legislatif, di mana lembaga legislatif ini terdiri dari MPR, kemudian DPR, kemudian DPD. Nah, yang menetapkan yaitu yang dilakukan oleh MPR. MPR ini memiliki tugas dan wewenang sesuai di dalam pasal 3 ayat 1 yang berbunyi tentang mengubah dan menetapkan undang-undang dasar. Nah, sistematika dari Undang-Undang Dasar 1945 terdiri dari yang pertama, pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, kemudian batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945, kemudian yang ketiga, mengenai penjelasan Undang-Undang Dasar 1945. Nah, di batang tubuh Undang-Undang Dasar tahun 1945 terdiri dari 16 bab, kemudian 37 pasal dengan 36 pasal tambahan, 3 pasal aturan peralihan, dan 2 pasal aturan tambahan. Nah, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 merupakan hukum dasar dan hukum yang tertinggi sehingga tidak ada hukum yang boleh bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945. Nah, di sini sudah jelas bahwa Undang-Undang Dasar 1945 menempati kedudukan tertinggi sebagai hukum di negara Indonesia. Nah, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 merupakan hukum dasar tertulis yang memuat dasar dan garis besar hukum dalam penyelenggaraan negara. Nah, perlu adik-adik ketahui bahwa tujuan pembelajaran pada pagi hari ini yaitu agar adik-adik bisa mengetahui makna dari setiap alinea pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Nah, langsung saja ya kita ke alinea pertama. Nah, di alinea pertama pembukaan UUD tahun 1945 menyatakan bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa. Dan oleh sebab itu, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Nah, di alinea 1 ini menyatakan suatu pernyataan tentang hak kodrat segala bangsa, yaitu hak atas kemerdekaan, bukan hak atas karena masih dijajah oleh bangsa lain. Nah, di makna alinea pertama ini ada 2 dalil. Yang pertama ada 2 dalil objektif dan dalil subjektif. Nah, dalil objektif ini bahwa penjajahan itu tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Yang kedua itu dalil subjektif. Artinya bahwa bangsa Indonesia melepaskan diri dari penjajahan. Nah, dalil objektif ini pada waktu penjajahan dulu Indonesia itu dijajah dengan sangat kejam. Tidak ada pri kemanusiaan dan pri keadilan, di mana Indonesia dipaksa kerja rodi pada waktu itu. Nah, dalil subjektif ini Indonesia itu melepaskan diri dari penjajahan sejak dibacakannya proklamasi kemerdekaan oleh Insinyur Soekarno pada tanggal 17 Agustus 1945. Nah, kemudian dibentuklah Undang-Undang Dasar. Setelah proklamasi kemerdekaan dibuatlah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 sebagai pedoman, sebagai cita-cita bangsa, sebagai petunjuk agar Indonesia itu tidak lagi dijajah oleh bangsa lain. Nah, selanjutnya di alinea pertama ini
menyatakan bahwa kemerdekaan adalah hak segala bangsa. Yang kedua itu segala bentuk penjajahan di atas dunia harus dihapuskan. Kemudian bangsa Indonesia adalah bangsa yang cinta damai, bukan karena adanya pertengkaran, kemudian akannya perpecahan bangsa, kemudian perpecahan akan perbedaan pendapat, dan lain-lainnya. Kemudian, di alinea kedua, pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 1945 yang isinya yaitu dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah pada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Nah, di alinea kedua ini memiliki makna bahwa kemerdekaan itu harus diisi dengan mewujudkan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Yang isinya itu yang seperti apa? Isinya yang seperti ini, bahwa negara yang merdeka itu berarti negara yang terbebas dari penjajahan bangsa lain. Kemudian bersatu menghendaki bangsa Indonesia bersatu dalam negara kesatuan, bukan bentuk negara lain. Nah, dalam negara kesatuan ini sesuai dalam pasal 1 ayat 1 yang menyatakan bahwa negara Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik. Kemudian berdaulat. Berdaulat ini artinya bahwa negara Indonesia itu sederajat dengan negara lain yang bebas menentukan arah, kemudian kebijakan bangsa tanpa adanya campur tangan dari negara lain. Nah, selanjutnya makna adil, yaitu bahwa negara Indonesia menegakkan keadilan bagi warga negaranya. Keadilan berarti adanya keseimbangan antara hak dan kewajiban warga negara. Nah, setiap warga negara memiliki hak dan kewajiban warga negaranya masing-masing. Seperti hak kita, semisalnya tentang hak kebebasan untuk menyatakan pendapat, kemudian kewajiban kita memperoleh pendidikan. Kemudian makna makmur, yaitu negara mewujudkan kemakmuran dan kesejahteraan bagi warga negaranya. Setiap negara pasti ingin negaranya makmur, kemudian negara yang maju, bukan negara yang terbelakang. Nah, selanjutnya alinea ketiga pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Di alinea ketiga ini yang isinya tentang atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Nah, di alinea ketiga ini memiliki makna bahwa yang pertama, pernyataan bahwa kemerdekaan yang diperoleh merupakan rahmat Allah yang Maha Kuasa. Kemudian yang kedua, menunjukkan sisi religius bangsa Indonesia. Yang ketiga, pengukuhan terhadap proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. Yang keempat, menunjukkan sisi moralitas bangsa Indonesia. Nah, sudah jelas bahwa pada pernyataan yang pertama menyatakan kemerdekaan itu diperoleh merupakan rahmat Allah yang Maha Kuasa. Nah, tanpa adanya dorongan dan dukungan dari Tuhan yang Maha Esa, Indonesia tidak akan merdeka seperti sekarang ini, karena itu atas dorongan dari rahmat Allah yang Maha Kuasa. Kemudian menunjukkan sisi religius, di mana Indonesia terdiri dari berbagai macam budaya, kemudian suku, bangsa, dan agama, di mana bangsa Indonesia memiliki berbagai agama, berbagai macam agama. Yang pertama ada agama Islam, kemudian agama Hindu, Buddha, Katolik, Kristen, dan Konghucu.
Kemudian adanya pengukuhan terhadap proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia ini sudah jelas pada waktu proklamasi kemerdekaan dan pada waktu Indonesia merdeka tanggal 17 Agustus 1945 di mana Insinyur Soekarno menyatakan kemerdekaan. Adik-adik bisa lihat pada slide yang pertama tadi, di sana di teks proklamasi menyatakan bahwa Indonesia telah merdeka dari penjajahan bangsa lain. Nah, alinea keempat ini adik-adik bisa baca sendiri ya. Di alinea keempat ini menunjukkan bahwa negara Indonesia memiliki fungsi sekaligus tujuan. Yang pertama itu melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia. Yang kedua itu memajukan kesejahteraan umum, kemudian mencerdaskan kehidupan bangsa dan melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kepada kemerdekaan, kemudian perdamaian abadi dan keadilan sosial. Nah, makna dari alinea keempat ini yang pertama yaitu negara Indonesia berbentuk republik dan berkedaulatan rakyat. Artinya kedaulatan rakyat ini tercantum di dalam pasal 1 ayat 2 bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Nah, di makna alinea keempat ini negara Indonesia mempunyai dasar falsafah yaitu Pancasila yang terdiri dari sila 1 sampai sila ke-5. Adik-adik pasti sudah hafal mengenai sila 1 dan sampai sila ke-5. Dari sila 1 ketuhanan yang Maha Esa, yang kedua kemanusiaan yang adil dan beradab, yang ketiga persatuan Indonesia, yang keempat kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, di alinea keempat ini memiliki prinsip-prinsip negara. Yang pertama, tujuan negara yang akan diwujudkan oleh pemerintah negara. Yang kedua, ketentuan diadakannya Undang-Undang Dasar. Yang ketiga, bentuk negara yaitu bentuk republik yang berkedaulatan rakyat. Yang keempat, dasar negara yaitu Pancasila yang terdiri dari sila 1 sampai sila ke-5. Nah, dari alinea keempat ini menunjukkan tentang tujuan negara, dasar falsafah negara, dan Undang-Undang Dasar tahun 1945. Tujuan bangsa Indonesia mewujudkan kemerdekaan yaitu untuk melindungi bangsa dan tanah air Indonesia. Alhamdulillah, kita telah menyelesaikan materi pembelajaran pada submateri mengenai makna alinea pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Jadi, kesimpulan pada pembelajaran pagi hari ini bahwa di dalam makna alinea 1 sampai alinea keempat menegaskan prinsip Indonesia sebagai negara hukum. Nah, pemerintahan Indonesia diselenggarakan berdasarkan Undang-Undang Dasar, tidak akan atas kekuasaan belaka. Kemudian segala sesuatu harus berdasarkan kepada hukum yang berlaku. Tidak adanya kesewenang-wenangan oleh pemerintah di dalam menjalankan roda pemerintahan. Setiap warga negara tentu ingin agar negaranya itu maju, kemudian adanya keadilan, bukan karena semata-mata tertindas oleh yang memiliki kekuasaan yang lebih tinggi. Kemudian setiap warga negara itu wajib menjunjung tinggi hukum, artinya setiap warga negara wajib menaati hukum yang berlaku. Nah, semoga pembelajaran pada pagi hari ini bermanfaat dan untuk materi pertemuan selanjutnya akan
saya bahas nanti setelah pembelajaran ini selesai. Nah, jika dari adik-adik yang ingin bertanya mengenai makna alinea pembukaan Undang-Undang Dasar, bisa nanti di kolom komentar Classroom ya adik-adik sekalian. Semoga adik-adik sekalian di rumah selalu jaga kesehatan, selalu mengikuti protokol kesehatan. Semoga pandemi ini cepat berlalu, adik-adik bisa ke sekolah lagi, bertemu dengan guru, bertemu dengan teman-teman. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.